Alhamdulillah akhirnya sampai juga di ujung acara. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Azbar yang mewakili kelompok DPD. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para ketua fraksi, sekretaris fraksi, para juru bicara fraksi dan kelompok DPD yang telah menyampaikan pemandangan akhirnya. Sidang majelis hadirin sekalian yang kami muliakan. Seluruh fraksi kelompok DPD telah menyepakati materi rancangan peraturan MPR tentang tata tertib dan rancangan keputusan MPR tentang rekomendasi MPR periode 2019-2024 dengan satu penekanan menugaskan kembali Badan Pengkajian MPR untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas rancangan tata tertib dan rekomendasi yang telah kita sepakati. Dengan tidak lupa segera melaporkannya kepada pimpinan MPR sebelum akhir masa jabatan 30 September 2024. Apakah dapat disetujui? Terima kasih, untuk itu izinkan saya membacakan rantap rantusnya untuk mendapatkan persetujuan saudara-saudara sekalian untuk menjadi keputusan MPR Republik Indonesia. Rancangan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/9/MPR 2024 tentang tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI dan ditindaklanjuti dengan sinkronisasi dan harmonisasi. Apakah dapat disetujui untuk menjadi keputusan MPR Republik Indonesia? Baik, terima kasih. Tepuk tangan, boleh. Selanjutnya adalah rancangan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 3/9 Romawi /MPR RI /2024 tentang rekomendasi MPR Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan 2029-2024 sebagaimana disampaikan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR tadi. Apakah dapat disetujui menjadi keputusan MPR Republik Indonesia? Alhamdulillah. Sidang majelis hadirin sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bersama dalam mengemban amanat rakyat Indonesia untuk melaksanakan wewenang dan tugas MPR sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang MD 3 serta pasal 5 dan pasal 6 Tata Tertib MPR, izinkan melalui sidang yang terhormat ini, Majelis menyampaikan laporan kinerja selama masa bakti 5 tahun kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Kita semua menyadari bahwa Indonesia, negeri yang kita cintai ini, dibangun di atas pondasi yang kokoh, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah jiwa dan pandangan hidup kita. Ia mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan hidup dalam harmoni. Di tengah keragaman suku, agama, dan budaya, Pancasila telah menjadi pemersatu yang tak tergantikan. Marilah kita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi yang menjadi pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara.
Dalam setiap perubahan dan tantangan yang kita hadapi, kita harus merujuk kembali kepada prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya dengan memahami dan menghormati Undang-Undang Dasar 1945 dan kita menjaga martabat dan kedaulatan bangsa. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Dalam bingkai NKRI, kita menemukan kekuatan dalam keberagaman. Kita adalah satu bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dan menjaga keutuhan. Mari kita jaga persatuan ini dengan semangat gotong royong, saling menghargai dan memahami satu sama lain. Sekali lagi, saling memahami satu sama lain. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Kita harus ingat bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang. Mari kita perkuat silaturahmi dan dialog antar budaya agar ikatan soliditas kebangsaan kita semakin erat. Untuk itu, silaturahmi kebangsaan terus digaungkan oleh pimpinan MPR dalam rangka merajut kembali keindonesiaan kita. Pimpinan MPR telah berdialog langsung dengan tokoh-tokoh bangsa, di antaranya para presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat pada setiap masa baktinya, para pimpinan partai politik, para tokoh agama, serta berbagai entitas dan elemen kebangsaan lainnya untuk mendiskusikan lebih lanjut titik solutif bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia ke depan. Pokok-pokok pikiran dari para tokoh bangsa tersebut kami susun sebagai dokumen kearifan bangsa untuk kami teruskan kepada pemerintahan yang baru sebagai bahan masukan. MPR masa jabatan 2019-2024 juga berinisiatif untuk secara aktif menjadi salah satu aktor diplomasi guna mewujudkan salah satu cita-cita kebangsaan kita, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui Forum Internasional Majelis Syuro atau MPR Sedunia yang disanakan di Bandung pada 24 hingga 26 September 2022 yang lalu. Forum internasional tersebut dihadiri oleh 14 perwakilan MPR atau Majelis Syuro dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI dan 2 organisasi internasional untuk menggalang kekuatan lintas parlemen guna menciptakan kerjasama yang lebih erat dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Sidang majelis hadirin sekalian yang kami muliakan, dengan semangat persatuan dan kesatuan, serta bersandar pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, bertindak, laku. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pimpinan MPR juga telah menjawab beberapa surat penting. Yang pertama adalah surat dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 13 September perihal tindak lanjut berlakunya tidak lanjut berlakunya TAP MPR nomor 33 MPRS 1967. Berdasarkan kesepakatan pada rapat pimpinan MPR tanggal 23 Agustus 2024, pimpinan MPR telah menegaskan bahwa sesuai pasal 6 TAP nomor 1 MPR _2003 tentang peninjauan materi dan status hukum seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai tahun 1960 hingga 2002, TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan tuduhan terhadap Bung Karno telah digugurkan demi hukum oleh keputusan Presiden nomor 83/TK 2012 tentang gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 25 huruf E Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kemudian yang kedua adalah surat dari fraksi Partai Golkar tanggal 18 September 2024 perihal kedudukan pasal 4 TAP MPR nomor 11/MPR 1998. Berdasarkan putusan rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD tanggal 23 September yang lalu, pimpinan MPR sepakat untuk menjawab surat tersebut sesuai dengan etika
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana status hukum TAP MPR nomor 11 1998 tersebut dinyatakan masih berlaku oleh TAP MPR nomor 1/R 2003. Namun terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR nomor 11/MPR 1998 tersebut secara diri pribadi, sekali lagi secara diri pribadi Bapak Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kemudian surat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perihal kedudukan ketetapan MPR nomor 2/MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Berdasarkan kesepakatan rapat gabungan MPR dengan pimpinan fraksi kelompok DPD pada tanggal 23 September yang lalu, pimpinan MPR menegaskan ketetapan MPR nomor 2/MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi. Sebagaimana dinyatakan oleh ketetapan MPR nomor 1/MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Saudara-saudara sekalian, Majelis MPR yang saya hormati, seluruh hal di atas dilaksanakan oleh pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional. MPR adalah rumah kebangsaan kita bersama. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR adalah aktualisasi dari permusyawaratan perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Sudah sepantasnya dalam kerangka itu MPR merajut persatuan bangsa. Layaknya benang yang mengikat kain berbagai warna, MPR menganyam harapan dan cita-cita bangsa dalam satu harmoni. Selaras dengan pemikiran tersebut, dalam semangat persatuan dan kesatuan, serta bersandar pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa, pimpinan MPR juga mendorong agar jasa dan pengabdian dari para mantan presiden seperti Presiden Soekarno, mantan Presiden Soeharto, dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid dapat diberikan penghargaan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedepan tantangan kebangsaan yang kita hadapi akan semakin berat. Oleh karenanya kita harus selalu bergandengan tangan untuk Indonesia yang lebih kuat, Indonesia yang lebih hebat. Kita sudah mencanangkan program Indonesia Emas 2045. Pemerintah baru pun telah merencanakan program-program unggulan dan progresif dalam kerangka mewujudkan Indonesia maju yang berporos pada peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.